menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salawat dan juga salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, seorang nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan menyebarkan kisah-kisah. Jamaah salat isya, tarawih dan juga witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada zaman Rasulullah SAW, lebih tepatnya di kota Madinah, ada sebuah peristiwa yang mana seorang perempuan kehilangan anaknya. Dan kita tahu jemaah, seorang anak kecil yang masih membutuhkan bantuan orang tua, yang masih dalam segala keterbatasan, sehingga hal ini menyebabkan perempuan tersebut sedih, menangis dan takut terjadi apa-apa dengan anaknya. Kemudian alhamdulillah kepada Allah, anak tersebut ditemukan. Perempuan tersebut berlari dengan kencang, kemudian memeluk anaknya, kemudian mengeluarkan air mata, menangis, dan ada rasa bahagia karena ditemukan anaknya, karena sayangnya orang tua kepada anaknya. Kemudian hal tersebut dilihat oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berbalik arah kepada para sahabat dan menanyakan kepada para sahabat, apakah perempuan tersebut akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kemudian para sahabat menjawab, demi Allah ya Rasulullah, tidak mungkin. Kemudian jemaah, apa jawaban dari Rasulullah? Jawaban dari Rasulullah adalah Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi waladiha. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Kasih sayang Allah, rasa sayang Allah kepada hambanya lebih besar dibandingkan dengan rasa sayang perempuan tersebut kepada anaknya. InsyaAllah. Dan salah satu bentuk sayangnya Allah kepada kita jemaah, Allah hadirkan bulan Ramadan, dan pastinya setiap dari kita mengimpikan, mengharapkan setiap Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik, Ramadan yang penuh makna. Dan hal itu akan dapat kita wujudkan jika kita mengikuti cara Ramadan orang yang terbaik di dunia, generasi-generasi yang terbaik di dunia. Siapakah mereka? Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan juga tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Banyak sekali amalan-amalan yang mereka lakukan selama bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah memperbaiki amalan salat dan menambah amalan salat. Mungkin jemaah banyak dari kita, mungkin dari yang berjamaah juga, ketika di luar Ramadan kita lebih banyak memilih untuk salat sendiri dibandingkan dengan salat berjamaah di masjid. Lebih banyak menunda waktu salat dibandingkan dengan salat di luar waktu. Maka ada kaidah jamaah, orang yang memperbaiki salatnya adalah yang memperbaiki kehidupannya. Maka dengan adanya momentum Ramadan ini, mari kita memperbaiki keadaan salat kita. Yang sebelumnya kita lebih asik salat sendiri, kita usahakan untuk selalu salat berjamaah di masjid dan di awal waktu. Semoga Allah berikan kemudahan dan juga istiqomah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selain salat waktu jamaah, banyak juga salat atau salat sunat yang dapat kita kerjakan sehari semalam. Di antaranya dari hadis Muhammad Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sehari semalam salat 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Barang siapa yang mengerjakan salat sunat 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumahnya di surga. Dalam hadis ini dikatakan bahwasanya 12 rakaat ini adalah 12 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya. Selain itu banyak juga amalan-amalan salat sunnah yang lain, seperti salat tahiyatul masjid yang kita laksanakan ketika hendak masuk ke masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah duha yang fadilahnya kita bersedekah setiap persediaan yang ada di tubuh kita. Kemudian ada salat sunnah fajar atau salat
baik dari bumi dan segala isinya. Dan jemaah, di bulan Ramadan ini ada salat sunnah yang kita kerjakan sebentar lagi yang namanya salat sunnah tarawih. Ya, dalam hadis masyhur dikatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan malam, maka akan dengan penuh iman dan juga penuh harapan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya di tahun yang baru. Kemudian jemaah, selain menambah amalan pada salat, kita juga amalan yang kedua menambah interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Dalam hadis dikatakan, hadis riwayat Ibnu Abbas, dikatakan bahwasanya ketika bulan Ramadan Jibril turun dan mengaji dengan Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis lain riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, maka Allah akan memberikannya pahala, dan pahala itu akan dikali lipat menjadi 10 kali lipat. Dan kata alif lam mim bukan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka dengan hadis dan juga keutamaan yang tadi, para ulama berpendapat salah satu amalan yang paling afdal kita kerjakan ketika bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan kajian-kajian Al-Quran lainnya. Banyak sekali ulama-ulama kita yang menghabiskan waktunya dengan Al-Quran, seperti Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yang memiliki haram yang sangat luas, murid yang sangat banyak ketika di kota Madinah. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, beliau menuntut haram hadisnya dan mengganti dengan baca Al-Quran. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang kita kenal Imam Asy-Syafi'i, beliau dalam satu Ramadan menghatamkan 60 kali. Masya Allah. Kemudian ada Qatadah, salah satu tabi'in, beliau ketika di luar Ramadan itu menghatamkan setiap 7 hari sekali. Tapi ketika masuk di Ramadan, beliau menghatamkan setiap 3 hari sekali. Dan bahkan riwayat mengatakan bahwasanya ketika di 10 hari terakhir Ramadan, beliau menghatamkan hampir setiap hari. Dan itu merupakan fadilah yang telah disampaikan oleh ulama-ulama kita dulu. Semoga kita menambah semangat kita dalam membaca Al-Quran, mentadabburinya, dan juga hal-hal lainnya. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Dalam hadis diriwayatkan bahwasanya sedekah yang paling utama adalah ketika sedekah di bulan Ramadan. Jemaah semua, mungkin kita kaitkan sedekah itu dengan uang, tapi yang namanya sedekah bisa lebih dari itu. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwasanya siapa yang memberikan makanan orang yang berpuasa, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa menguranginya sama sekali. Bahkan para ulama salafus saleh dulu itu banyak ketika berbuka puasa atau iftar, mereka tidak berbuka puasa melainkan mengajak orang-orang miskin, mengajak anak-anak yatim untuk berbuka puasa, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian amalan yang terakhir jemaah, mungkin yang ini yang sering kita dengar, amalan terakhir tetap produktif ketika bulan Ramadan. Mungkin berceramah atau barang ada jemaah yang lain sering beralasan tidak produktifnya ketika kita bekerja adalah karena Ramadan. Tidak produktifnya kita belajar, mengajar dan lain sebagainya karena bulan Ramadan. Padahal Rasulullah, para sahabat, para ulama-ulama terdahulu menjadikan bulan Ramadan menjadi booster, menambah semangat ketika beribadah. Sebagai contoh perang Badar, jemaah. Perang Badar terjadi ketika di tahun 2 Hijriah, dan itu merupakan tahun pertama disyariatkannya berpuasa. Bayangkan, mereka bukan bekerja, mereka bukan belajar, mereka berperang antara jasmani
atau 315, ada beberapa pendapat para ulama yang berbeda, tapi menghadapi 1000 kafir Quraisy dan mereka tidak mengeluh. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah, radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Allah ridha kepada mereka dan Allah mereka ridha kepada Allah. Selanjutnya, selain perang Badar, ada Fathu Makkah. Fathu Makkah dicatat terjadi ketika bulan Ramadan juga. Perang Khandaq atau perang Ahzab, perang yang diharuskan para sahabat untuk menggali parit supaya menghindari serangan dari kaum kafir. Walaupun perang Khandaq terjadi di awal bulan Syawal, tapi mereka ditugaskan untuk menggali parit ketika bulan Ramadan. Apakah mereka mengeluh? Apakah mereka capek? Pasti capek, tapi tidak mengeluh. Karena apa? Karena imannya yang jawab. Kemudian terakhir, dan tidak lupa juga, salah satu hal yang membekas ketika Ramadan, terutama jika kita kaitkan dengan negara Indonesia, maka kemerdekaan Indonesia terjadi 17 Agustus 1945 atau bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. Apakah founding father negara kita itu mengeluh? Tidak. Mereka bersukacita dengan menjadikan Ramadan menjadi menambah semangat mereka untuk kemerdekaan. Dan terakhir, para jamaah semuanya, penceramah ini mengingatkan diri penceramah sendiri dan juga para jamaah semuanya. Mungkin di tahun yang lalu jamaah, di 10 hari terakhir Ramadan tahun lalu, di 5 hari terakhir Ramadan tahun lalu, 3 hari terakhir, atau bahkan di hari-hari terakhir Ramadan tahun lalu, kita bermuhasabah kepada Allah. Apa yang terjadi? Muhasabah menghasilkan kalau kita itu sedikit sekali amalannya jemaah. Salatnya banyak yang sedikit-sedikit, jarang kali berjamaah. Salat menunda-nunda, bahkan alhamdulillah ada yang meninggalkan salat. Membaca Al-Quran, mungkin kita khatam 1 kali Al-Quran selama Ramadan tahun lalu. Mungkin tidak pernah khatam, mungkin kita tidak pernah tersentuh dengan mushaf Al-Quran jemaah. Maka ketika kita mengingat Ramadan tahun yang lalu, maka tidak terasa air mata membasahi pipi jemaah. Mengingat sedikit sekali amalan yang kita lakukan, bahkan itu mungkin belum sempurna, jauh sekali dari kata sempurna, sehingga kita memanjatkan doa dengan penuh harap kepada Allah. Semoga kita disampaikan Allah panjangkan umurku supaya aku bisa beribadah lagi di Ramadan tahun lalu, Ramadan tahun ini jemaah. Penceramah hanya mengingatkan saja kepada diri penceramah sendiri dan juga jemaah supaya apa yang menjadi ikhtiar kita, semangat kita di akhir-akhir bulan Ramadan, kita bisa wujudkan di sisa-sisa Ramadan tahun ini. Itu saja yang dapat penceramah sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum.